Selamat siang anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya pada pagi hari ini? Sehat-sehat semua anak-anakku yang ibu banggakan dan ibu cintai? Pertama tentunya ibu mengucapkan selamat kepada kalian semuanya yang pada tahun pelajaran baru tahun 2021-2022 kalian semuanya bisa naik ke tingkat berikutnya, yaitu ke kelas 11. Senang ya anak-anakku semuanya? Tentunya kalian, orang tua kalian juga bangga karena kalian bisa menyelesaikan pembelajaran dalam waktu 1 tahun di kelas 10, kemudian berlanjut di kelas 11 ini dengan lancar. Amin, amin, amin ya Allah. Anak-anakku yang ibu banggakan, pada kesempatan hari ini ibu akan menyampaikan beberapa kompetensi ataupun beberapa materi yang nantinya akan kalian pelajari di dalam 1 tahun ke depan, yaitu pada semester gasal dan semester genap. Anak-anakku, siapa yang hari ini tidak masuk? Ya, kalau tidak masuk, silahkan kalian bisa izin, baik melalui wali kelas maupun langsung kepada ibu. Ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai melanjutkan untuk penyampaian kompetensi dasar dan teknis di dalam materi PPKN di kelas 11 ini, kita terlebih dahulu berdoa agar supaya kita semuanya mendapatkan kemudahan di dalam melakukan segala aktivitas kegiatan kita. Untuk itu, mari Ibu antar untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Anak-anakku semuanya, sekali lagi Ibu ucapkan selamat ya. Kalian tentunya harus lebih bagus lagi dari kelas 10. Kalian harus tetap semangat, harus tetap disiplin ya, harus tetap belajar ya. Jadi disiplin dalam belajar, juga disiplin di dalam mengikuti pembelajaran ya. Jangan sampai nanti di kelas 11 dengan waktu yang sebenarnya hanya separuhnya ya. Karena nanti kalian di semester genap akan mengikuti PKL. Jadi otomatis waktu kalian itu yang full hanya di semester gasal. Paham anak-anakku? Jadi sedikit yang Ibu sampaikan di sini, tetapi harapannya anak-anakku paham. Sehingga kalian semua nantinya bisa mengatur waktu ya. Karena tidak materi Ibu saja yang harus kalian pelajari di semester genap, di semester gasal, maaf ya. Tentunya banyak mata pelajaran yang di semester gasal ini harus kalian selesaikan ya. Bisa juga nanti Ibu akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain ya. Misalnya dengan mata pelajaran agama ya. Dengan pelajaran agama bisa Ibu nanti akan kolaborasi. Sehingga nanti kalian di dalam menyelesaikan kompetensi dasar itu tidak terlalu berat. Karena ada beberapa kompetensi dasar yang sama ya. Dari mata pelajaran PPKN ini ada beberapa kompetensi dasar yang sebenarnya adalah sama di mata pelajaran yang lainnya. Atau bisa dikolaborasikan dengan mapel lainnya. Sehingga nanti kalian tidak terlalu banyak tugas-tugasnya. Setuju anak-anakku? Nah, kalau kalian setuju, tentunya kalian selalu mengikuti ya, mengikuti materi apa yang disampaikan, kemudian terkait dengan penilaiannya nanti bagaimana. Nah, itu kalian harus mengikutinya.
Baik anak-anakku, akan Ibu sampaikan gambaran cakupan materi yang harus kalian pelajari. Ini anak-anakku yang bisa kamu pelajari di dalam waktu 1 tahun di dalam semester gasal dan semester genap. Yang Ibu blok merah itu nanti akan Ibu gabung dengan KD yang ada di bawahnya. Paham anak-anakku? Bisa dipahami untuk sedikit informasi dari Bu Rita ini? Bisa ya anak-anakku? Baiklah anak-anak, maaf. Ibu akan lanjutkan pada penjelasan materi pada hari ini. Tadi Ibu sudah sampaikan tentang materi-materinya. Bisa dilihat anak-anakku di sini pada semester gasal ada 4, namun nanti yang akan Ibu ajarkan itu KD1 itu sudah gabungan dengan KD3 di semester genap sebenarnya, yaitu tentang kasus ancaman terhadap Ipolexos Budhankam. Kemudian untuk KD yang kedua ini nanti Ibu ajarkan di semester gasal ini ya. KD yang keempat itu juga akan Ibu ajarkan di semester gasal ini. Kemudian bagaimana dengan semester 2? Ini nanti anak-anakku kalian harus tahu bahwa nanti kalian di semester 2 itu ada PKL. Sehingga nanti pada KD di semester 2 itu Ibu akan memberikan modul ataupun handout atau diktat yang bisa kalian pelajari di semester gasal. Begitu anak-anakku. Jadi sekaligus adalah menyampaikan kepada kalian bahwa nanti di semester genap ini itu materinya Ibu ajarkan di semester gasal. Untuk itu anak-anak kalian nanti harus rajin mengikuti pembelajaran Bu Rita. Kemudian juga tugas-tugas harus segera diselesaikan. Jangan sampai nanti pada semester 2 ini kalian masih hutang dengan tugas-tugas kalian. Paham ya untuk penjelasan terkait dengan teknis di dalam pembelajaran Bu Rita. Kemudian bagaimana isi tentang materi ini hanya sekilas saja anak-anakku, bahwa nanti di dalam bab pertama kalian mempelajari wawasan Nusantara. Nah, nanti yang penting apa? Tidak semuanya Ibu ajarkan juga. Jadi nanti pada sub penting tentunya di kolom A ya. Kemudian B, aspek dan peran. Ya, nanti akan Ibu ambil poin inti dari materi di dalam wawasan Nusantara. Kemudian yang harus wajib kalian tahu pada kolom C, ya, di sub C ini. Aspek Trigatra, aspek Pancagatra itu yang harus dikuasai dalam mempelajari KD wawasan Nusantara ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang hak asasi manusia. Di dalam konten ini nanti kalian harus memahami ini. Ya. Pengertian HAM, ciri HAM, kemudian sifat HAM, dan juga kasus, contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian bagaimana upaya penegakan hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga HAM lainnya. Nah, anak-anakku, sampai di sini coba kalian untuk bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ya anak-anak. Kemudian Ibu lanjutkan untuk yang bab berikutnya anakku. Ini nanti akan Ibu gabung dengan poin yang KD4, yaitu di dalam sistem pemerintahan negara. Jadi ini nanti yang keempatnya Ibu ambil sedikit saja, kemudian nanti akan Ibu gabung dengan sistem
dan demokrasi Pancasila. Karena beberapa di dalam materi sistem pemerintahan itu sebagian masuk di dalam sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kemudian ini selesai ya anak-anak untuk semester gasalnya. Kemudian yang berikutnya adalah materi semester genap. Ini anak-anakku, sistem hukum dan peradilan nasional. Nah, materi ini memang cukup banyak sekali ya. Makanya nanti sekali lagi, apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu kirimkan, baik itu modul, itu untuk dipelajari ya anak-anakku ya. Di samping tentunya adalah tugas-tugas. Pada sistem hukum peradilan nasional dan juga sistem perlindungan tenaga kerja, nanti akan Ibu sampaikan sekaligus di semester gasal. Jadi ada berapa kompetensi anak-anakku? Ya, kita lihat kembali. Di sini ada kompetensi KD 1, 2, ya, kompetensi KD 1, 2, kemudian 3, ini yang nomor 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, maaf, 4, 5. Ya. Ada 5 KD. Ya, ada 5 KD. Ibu ulang, KD 1 ini, kemudian KD 2, kemudian KD yang keempat, kemudian di semester genapnya KD 1, KD 2 masuk di dalam semester gasal. Baik anak-anak, itu adalah cakupan materinya. Kemudian yang selanjutnya anak-anakku, bagaimana dengan bentuk penilaian? Nah, untuk bentuk penilaian di sini ada beberapa jenis. Tentunya adalah penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap. Ya. Kemudian juga nilai tugas-tugas. Ya. Pengetahuan bagaimana untuk menilainya? Ya, melalui ulangan harian. Ya, bentuknya bisa lesan, bisa juga secara tertulis. Kemudian penilaian tengah semester. Kemudian penilaian akhir semester. Dan penilaian akhir tahun atau di semester genap. Nah, di sini anak-anakku, di poin yang penilaian akhir tahun ini nanti akan menjadi satu di dalam penilaian dengan kalian selama PKL. Nanti akan Ibu berikan LKS sehingga anak-anakku tetap bisa menyelesaikan ya materi-materi yang bisa diterapkan di lingkungan kalian bekerja atau di lingkungan industri ya. Kemudian penilaian keterampilan. Apakah kalau misalnya daring tidak ada presentasi? Tentu saja ada ya. Presentasinya bisa kalian lakukan baik itu nanti secara luring ataupun secara Zoom ya, secara daring ya. Kemudian juga membuat clipping ya. Kemudian yang saat ini tentu juga kalian tahu bagaimana membuat TikTok ya. Kalian bisa lakukan nanti untuk materi pada KD-KD yang bisa kalian gunakan untuk bermain peran ya. Ataupun saat ini kalian juga bisa menggunakan aplikasi ya, bisa menggunakan apa tuh namanya TikTok anak-anakku ya. Sehingga nanti kalian juga di samping kalian bisa materi, kalian juga tidak ketinggalan apa yang menjadi mungkin saat ini kalian sukai. Nah, kenapa tidak dimasukkan di dalam materi yang Ibu sampaikan ya. Walaupun mungkin hanya seberapa menit saja ya, karena Ibu tahu tentunya membutuhkan kapasitas yang cukup besar untuk kalian bisa membuatnya ya. Dan ini yang ketiga,
menjadi ranah yang paling penting di dalam materi Ibu, di dalam mata pelajaran Ibu, kedisiplinan, kejujuran, etika, dan moral. Nah, itu anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan di dalam menyampaikan beberapa kompetensi dasar, kemudian juga beberapa jenis penilaian dan tugas-tugasnya, ya. Kemudian juga KKM anak-anak, ya, atau kriteria ketuntasan minimal. KKM ini tentunya akan berbeda-beda, ya. Di kelas 10 KKM-nya mungkin 75. Kemudian di kelas 11 KKM kalian adalah 76. Itu artinya apa? Kalau kalian belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal, kalian tentunya harus memperbaikinya. Nah, memperbaikinya bagaimana? Ya. Bisa kalau KKM-nya pengetahuan, artinya kalian harus mengulang nilai-nilai ataupun yang belum diselesaikan tadi. Kalau yang belum KKM keterampilan, berarti kalian harus menyelesaikan tugas dalam bentuk keterampilan yang diberikan oleh Gurita, ya. Misalnya tadi presentasi, belum, berarti harus presentasi. Kemudian, kalau misalnya pengetahuan, oh belum mengikuti ulangan pada KD apa, berarti kalian harus melengkapi untuk bisa memperoleh nilai dan tuntas sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar ini anak-anakku, jangan malas kalian untuk ke perpustakaan, ya. Karena perpustakaan SMK Negeri 3 itu juga sudah cara online, ya. Perpustakaan digital. Sehingga kalian bisa mencari referensi sebanyak-banyaknya yang terkait dengan materi PPKN ataupun nanti termasuk materi-materi yang lainnya, ya. Modul, ya. Modul bagaimana? Modul digital. Setiap Ibu memberikan materi, sebelumnya Ibu juga menyusulkan atau mengawali dengan modul yang Ibu kirimkan. Ya, bisa melalui sekolah digital, bisa juga melalui WA dan sebagainya. Ya. Kemudian juga lingkungan, ya. Internet itu pasti saat ini kita tidak bisa lepas dari lingkungan, kemudian internet, ya. Lingkungan ini lingkungan apa? Bisa lingkungan keluarga, karena kaitannya dengan nilai-nilai sikap kalian, ya. Kemudian juga lingkungan sekolah, ya. Bagaimana berdisiplin, bagaimana berperilaku jujur, itu tidak lepas dari lingkungan yang ada di sekitar kalian. Nah, itu anak-anakku tadi sudah Ibu sampaikan. Semester genap kalian ada pembelajaran PKL yang dilaksanakan di DUDI atau dunia usaha, dunia industri, sehingga diatur sebaik-baiknya kalian untuk tugas-tugas dan materi yang disampaikan oleh Ibu. Bisa ya dipahami anak-anakku? Baik anak-anakku, penjelasan awal dari Bu Rita terkait dengan bagaimana mempelajari PPKN di semester genap ini, kemudian bagaimana teknisnya, ya, bagaimana mengatur materi supaya semester gasal selesai, semester genap itu juga bisa tercapai. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Tentunya sedikit banyak ini bisa membantu pemahaman kalian. Demikian anak-anakku, sekali lagi terima kasih. Kalian sudah mengikuti pemberitahuan ataupun informasi dari Bu Rita. Harapannya kalian memahami. Kalau belum paham, ya bisa ditanyakan kepada teman kalian, atau bisa ditanyakan langsung kepada Bu Rita, atau bisa juga kepada wali kelas kalian.
Demikian anak-anakku, Ibu akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Hari ini Bu Rita cukupkan, dan sekali lagi selamat mempersiapkan beberapa materi yang akan segera Ibu kirim untuk bisa dipelajari. Jangan lupa tetap disiplin, absensi kehadiran harus tertib ya, supaya tidak menimbulkan masalah ya. Kalau tidak masuk karena sakit